dan digerakkan mulai dari pangkal bawah, bukan dari gerakan lutut. Yuk makin cepat lagi, makin cepat. Nah, makin cepat lagi. Ujung. Oke, itu adalah pengenalan air awal. Setelah itu, kalau anak-anak sudah bisa, merasa sudah bisa, maka badannya dimasukkan ke dalam air semua, masuk ke dalam air. Masuk dalam air menghadap ke dinding, ya, ke dalam dinding, menghadap ke dalam dinding, kakinya agak diangkat. Tangannya lurus. Pak Isa atau Pak bisa separuh kalau terlalu berat, sebelah barat bisa geser di sebelah barat. Biar terlalu berat bisa geser di sebelah barat. Ini dasar ini, saya rasa semua sudah bisa berenang kok. Saya yakin lebih mahir. Nah, oke, tangan diluruskan, kakinya bergerak, ditunjukkan. Kakinya, ya, betik. Ya, kalau ada mesin betiknya, kapal nggak bisa jalan, perahu nggak bisa jalan, maka baru jalan. Cepat. Yang sebelah barat, yang sebelah barat. Ini adalah awal untuk anak bisa dimainkan. Bermain ya, saudara, anak itu tidak takut. Kalau takut kita susah. Tapi kalau anak sudah berani, sudah bisa untuk melakukan gerakan. Oke, sekali lagi, yang mana dari yang barat, ayo siap. Semua, ayo diulang lagi. Yuk, kakinya diangkat, siap, 1, 2, 3. Oke, siap. Kalau sudah mengenal gerakan itu, maka tinggal yang kedua yaitu anak untuk diajari meluncur. Nah, meluncur tanpa ada gerak kaki, tanpa ada gerak. Kalau ini oke, kalau enggak berarti bisa geser ke sebelah sini. Tangan. Nah, ayo saya 1, 2, 3 muncul, boleh bisa tanpa ada gerakan kaki dan gerakan tangan. Ya. Sampai sejauh mana anak itu
sampai kemampuan untuk berhenti. Siap, 1, 2, 3. Bagus, bisa panjang sampai 5 meter. Ini kelompok yang kedua, siap. Kelompok yang kedua. Geser dulu. Awas. Awas, siap. Kelompok yang kedua. Satu, dua, tiga. Ya, bagus sekali. Keseimbangan badannya di air sudah kelihatan, semua adalah rata-rata berenang. Ya, kalau sudah bisa langsung aja, tidak apa-apa, Pak Iwan. Ya, ya karena sudah bisa meluncur, nanti bisa kembali lagi. Awas, siap. Ya, nggak usah sini ada. Awas, siap. 1, 2, 3. Ya, badan keseimbangannya kelihatan kalau di air itu. 3, go. Meluncur dulu. Ya, meluncur dulu. Ya, meluncur. Oke, silakan untuk berlatih. Silakan untuk berlatih meluncur. Anaknya berlatih untuk meluncur. Sekarang bisa berkelompok, Pak Iwan. Bisa berkelompok. Satu untuk mengajari yang lain sebagai siswanya. Nah, dibagi berkelompok. Satu orang sebagai instrukturnya atau sebagai pelatihnya, maka yang lain untuk diajari berenang. Oke, berkelompok, silakan membentuk kelompok, berdiskusi. Satu sebagai coach, nanti bergantian. Satu sebagai coach untuk bergantian. Ya, boleh di kolam dangkal, boleh cari tempat, silakan. Satu orang sebagai instruktur untuk memegang caranya. Oke, satu memegang temannya, boleh. Separuh-separuh ya. Yang sini berapanya Pak Budi ya? Mas Jilan, yang teman terlalu banyak bisa geser sebelah sini ya. Oke, bisa geser ke sebelah sini. Ya, karena situ dalam nggak bisa untuk membantu untuk melatih. Satu memegang, satu untuk melakukan gerakan bergantian. Langsung jalan ya. Oke, dari timur, oke, yang dari barat langsung ke timur. Setelah itu nanti berpasangan. Yang putih juga sama, dari semua berada di sebelah barat. Nanti sampai ke timur, bergantian. Ayo, oke, geser. Nah, biar dalam nggak bisa kalau dalam. Ya, itu adalah untuk anak-anak yang baru pertama mendasari supaya anak-anak bisa berani. Nah, apakah di dalam apa coba untuk semuanya, apakah boleh dengan gaya yang lain untuk mengajari awal? Boleh dengan gaya dada? Boleh. Tidak ada ketentuan untuk di dalam melatih anak-anak. Boleh mengawali dari gaya bebas dulu, boleh dengan gaya dada dulu, tetap dipegang dulu. Ya.
Oke, yang sini untuk di sana semua. Coba untuk merapat ke sana semua, ke timur. Coba untuk merapat ke timur, tetap berpasangan ya. Coba semua merapat ke timur, semua. Oke, untuk merapat ke timur semua. Tetap berpasangan dengan temannya, sampai ke ujung dengan menggunakan kaki gaya bebas, ya. Berpasangan, tetap memegangi temannya sampai ke ujung, nanti bergantian. Ini adalah untuk gerakan gaya bebas, ya. Oke, berpasangan, putri juga sama berpasangan. Oke, 1, 2, 3 yang paling depan. Oke, yuk. Nanti bergantian dengan temannya. Oke, ini adalah dasar dari gaya bebas. Lakukan gerakan ini dengan dari pangkal paha. Sampai ujung, ya, sampai ujung. Tambah 1 gerakan. Nah, supaya bisa menemukan keseimbangan di dalam kalau langsung bergerak berenang, kakinya tetap jalan ya, kaki tetap jalan. Oke, kalau sudah sampai di tempat, maka kita kembali lagi bergantian. Ya, berganti lagi dengan bergantian. Ya. Ya, bergantian. Ya, ini atlet sudah jadi atlet ini ya, bukan lagi ini. Pegangan saya aja. Oke, ditanya, wih, kenceng banget nih Mas Oto.
Yaitu tapi menggunakan kaki dada. Kakinya adalah sama seperti kita membentuk angka V, bukan mancal. Nah, bukan mancal, tapi ini lutut ya. Andai kata ini lutut, maka kakinya sejajar dengan pinggang. Jadi tinggal memukulkan. Nah, bukan mancal, tapi memukul nyamping. Luncurannya tetap sama, tangannya disatukan. Di sana ada Mbak Larissa. Nah, di sana yang muncul ada Mbak Larissa. Mbak Larissa bisa nambah di dinding. Ya, bisa nambah di dinding. Menghadapkan. Nah, di sana ada Mbak Larissa. Nah, nanti kalau mas-mas ngajari, kalau pantatnya ini turun, maka supaya pantatnya bisa diangkat sedikit, supaya bisa datar. Nah, oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan untuk berpasangan untuk seperti tadi. Nah, tadi gaya bebas, sekarang mengajari gaya dada. Kaki dada. Kalau terlalu melebar, maka kalau tangannya terlalu melebar, maka hambatannya akan besar di sini. Kita mengurangi hambatan. Nah, hambatannya yang ada di sini, maka tangan badannya narik. Nah, tangannya ya, narik badan, langsung kembalikan. Terminalnya depan, berhentinya juga depan. Narik dari depan, berhentinya dari depan. Bukan berhenti narik ke depan, dari depan. Tapi sekali tarik, tangannya harus langsung berhentinya di depan. Terminal di depan, tangannya langsung berhenti. Nah, yang ujung sana, satu putaran. Nah, kalau posisi lurus, saat didorong dengan kaki, dia punya daya luncur yang tinggi. Satu surprise. Ya. Setelah tarikan tangan, maka dibantu dengan satu dorongan kaki. Satu tangan, satu kaki, satu tangan, satu kaki. Oke? Jadi tangannya tidak boleh berhenti di dada. Nah, boleh dibantu. Nah. Tarik ya, sisi lari. Oke, sekarang untuk berpasangan, bisa berpasangan. Oke, satu tarikan tangan, satu dorongan kaki. Lakukan dengan berpasangan. Satu dorongan kaki, satu tarikan tangan. Cuma dibantu, jangan dipakai, dia untuk melempar saja. Membalik, kaki punggung ya. Bisa di atas, bisa di samping. Nah, kalau bisa memang harus mengajarnya. Ya. Nah, latihan kaki. Tapi kakinya jangan seperti orang pancang sepeda ya. Tapi tetap kebalikan dari bebas. Bebas tadi dimakan dari pangkal paha. Sekarang kebalikannya juga sama, punggung juga dari pangkal paha juga. Ya. Dikira sedikit ya,
pantatnya agak diangkat sedikit, kakinya bisa naik. Kalau pantatnya nggak bisa diangkat, maka kakinya nggak akan bisa lurus lagi. Kepalanya agak ditekuk ke belakang sedikit, lihat ke belakang, biar dia memasukkan air. Ya. Ayo, oke, untuk ditarik. Untuk dengan jangan tiga buku, maka sama seperti hampir sama. Kalau dada tadi separuh, setengah. Gaya yang paling unik, semuanya adalah lepas, bebas lepas ke belakang, punggung juga lepas ke belakang, kuku juga lepas ke belakang. Tadi dada separuh, paling gaya yang paling unik adalah dada. Sekarang untuk kuku adalah kelanjutan dari dada tadi. Airnya dibuka, terus ditarik dadanya ditekan ke belakang. Nah, supaya kalau tangannya membuka lebar, tangan buka lebar, maka anak ini berat. Supaya untuk meringankan, tangannya hanya bisa mendekati di bawah perut, mendekati di bawah perut. Mendekati di bawah perut. Nah, mendekati di bawah perut. Kalau terlalu lebar, tarikannya terlalu lebar, maka dia akan berat. Ya, tetap tarikannya satu siklusnya, satu dengan sama, hampir sama dengan dada. Maka tapi untuk kuku dilanjutkan ke belakang. Permainannya mulai dari pinggang tadi. Permainannya mulai dari pinggang tadi dimainkan. Sekarang ditambah dengan gerakan tangan. Lanjutkan. Hitungannya, urutannya adalah dari kepala, tangan, pantat, kaki, mukul. Kepala masuk dulu. Setelah itu diikuti dengan gerakan tangan. Setelah masuk tangan, maka pantatnya akan timbul. Setelah timbul, maka kalau mau masuk, kakinya akan turun. Oke ya? Oke. Ayo silat. Sama seperti tadi. Gerakannya, tarikannya sama dengan dada, tapi dada itu separuh, tapi untuk kuku adalah dilanjutkan ke belakang. Nah. Gimana untuk dada kaki kakinya dulu? Ya jadi, gerakan tangannya.
muka ini akan sama seperti dibenturkan di dalam diri. Nah, kalau anak ini kalau terbiasa dengan pukulan, maka dia akan matanya akan cepat merah. Nah, supaya untuk menghindari itu, maka urutannya adalah kepala, pantat, kaki. Kakinya di atas, ini sama. Kepala, pantat, kepala, tangan, pantat, kaki. Nah, urutannya. Kalau tangan dulu, maka mukanya ini sama seperti dibenturkan. Pak, dan tak sakit. Tidak bisa untuk mengontrol gerakan. Untuk itu, kalau Mas Jiran atau Pak Budi atau Mas Dimas, Mas Dimas. Nah. Oh ini. Nah. Ya. Ayo. Kepala, tangan, pantat, kaki. Ayo. Kepala dulu masuk, baru tangan. Oke? Oke. Satu kali lagi, Mas Jiran. Iya. Kepala, tangan, pantat, kaki. Nah. Kepala, tangan, pantat, kaki. Kepala, tangan, pantat, kaki. Oke, terima kasih Mas Jiran. Siap? Oke? Oke. Ayo yang kedua, sudah? Nah, sekarang berikutnya di sini untuk latihan untuk silakan untuk dicoba. Nanti kita lihat, kita pantau dari Pak Budi, Mas Jiran, mana gerakan yang salah dan mana gerakan yang benar. Oke, Mas Jiran, nanti Mas Jiran, ayo lanjut. Mas Dinar. Ya. Urutannya kepala, diingat-ingat kepala, tangan, pantat, kaki. Iya. Lepas, tarik ke belakang lurus, lepas. Disebar untuk melakukan tangan, disebar Mas Jiran. Jangan sampai berebutan, semuanya harus bisa melakukan gerakan tarikan tangan. Ayo bisa maju, geser ke Pak Budi, geser, jangan sampai merapat. Nah ayo, geser, maju. Untuk kepala, tangan, dikoreksi Pak Budi. Yang kepalanya terlambat, dikoreksi Pak Budi. Ya. Kepala, tangan, pantat, kaki. Kepala, tangan, pantat, kaki. Kepala, tangan, pantat, kaki.
perlu kita lakukan. Satu orang aja mas, sini mas. Nah, satu orang aja, nggak apa. Oke, berangkat. Oke, di dalam penyelamatan ini anak-anak perlu dikasih tahu. Nanti pelatih pun juga harus tahu. Kalau dalam keadaan kita menolong orang, menolong anak yang sedang tenggelam, itu sangat bahaya kalau kita salah meletakkan badan. Kalau kita meletakkan badan, kita menolong di depan anak yang tenggelam, maka kita akan bisa tenggelam sendiri. Nah, jalan satu-satunya yang pertama supaya anak ini bisa diam, tidak bergerak, tidak mancal atau tidak memukul, maka ya jalan yang pertama adalah memukul dia sampai pingsan pun boleh. Kenapa sampai pingsan boleh? Karena kalau dia pingsan itu lebih mudah untuk dibawa, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, janganlah, kalau tes jangan. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita harus di belakangnya dia. Yang kedua, jangan di samping atau ke samping kanan kiri atau depan. Kita harus berada di belakangnya. Kalau putri udah untuk dipegang tak, tasnya bisa dikirim. Tapi kalau putra kadang-kadang kan dah pakai baju seperti saya ini, nah gitu bapak itu. Nah agak sulit kan? Saking paniknya, karena air itu dikatakan lunak, tapi sangat bahaya, ya, sangat keras. Padahal kita kalau diem saja tanpa ada pergerakan, itu kita akan timbul sendiri. Nanti bisa dicoba. Diem saja, tahan nafas di dalam air, nanti akan timbul sendiri. Kalau makin banyak bergerak, makin tenggelam. Ya, yang pertama tadi ya, penyelamatan yang cembaleng. Kalau sudah ditembeleng, atau diberitahu, diem, jangan sampai di bawahnya ya. Kadang-kadang kita menolong anak, kita di bawahnya dia. Jadi kita diinjak. Sering ada kejadian itu, ya. Jangankan teman-teman pelatih dulu juga ada yang meninggal di kolam berantas, ada sama kejadian sama. Nah kita tidak perlu sampai kejadian yang sama, ya. Jadi saya harapkan nanti kalau menolong, nanti berpasangan ya, berpasangan itu adalah dipegang dagunya, suruh diam, tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, baru kita angkat, kita geser, kita bergerak. Bisa menggunakan tangan satu, bisa menggunakan dua tangan, tapi dengan menggunakan kaki dada. Ya, bukan ditekan loh ya, bukan ditekan, jangan. Ditekan dagunya ini, diangkat supaya ini lepas dari permukaan air, bisa bernapas. Ya, kalau beretnya mirip begini sama dengan apa? Ditenggelamkan ke dalam air. Nah, ini adalah diangkat supaya lepas dari permukaan air. Ya, yang pertama tadi adalah dipukul supaya pingsan, tidak ada pergerakan. Saking paniknya, yang menyelamatkan juga tidak memikirkan dirinya sendiri. Pokoknya bisa nyelamat toh. Tapi di lain pihak yang penyelamat bisa mati duluan. Ya, karena diinjak. Ini selamat, tapi yang di bawah tidak dilepas. Ya, akhirnya pernapasan hilang. Nah ini satu, kalau sudah diberitahu diam, kalau tidak mau diam pukul pelan. Iya. Karena apa? Nah ini adalah cara untuk menarik anak yang tadi yang tenggelam. Karena kalau tidak ada pergerakan, maka badannya lebih ringan. Tapi kalau ada pergerakan, dia akan lebih berat. Nah itu ya. Jadi kita tarik dari sini. Kita tarik belakang. Kita menggunakan kaki dada.
lagi. Jelas? Oke. Kalau jelas kita praktekkan. Yang putri tetap sebelah sana. Contoh. Nah ini contoh ini. Oke. Nah, Abang. Ya, ke tengah Mas Ilan. Nah, kedua. Ke tengah. Dari tengah ke tepi. Ya. Oke, kita praktekkan ya. Nah. Oke Mas Ilan, tolong untuk ditarik ke tepi, pegang tengkunya, ya, supaya bisa bernafas. Anak itu diam saja, tanpa ada bergerakan. Nah, yang menolong adalah menggunakan kaki dada. Nah, yang menolong menggunakan kaki dada. Bisa menggunakan satu tangan, ditarik. Satu nak. Tidak. Satu menarik. Nah, kalau yang penting, yang ditolong jangan sampai ada pergerakan. Kalau pergerakan lari sedikit, nah, pegang muka sudah disegerakan. Nah, apalagi ada rambut, paling mudah pegangannya langsung dimasukkan. Oke? Jelas? Oke, silakan untuk yang putri bisa. Untuk korbannya boleh tangannya terletak boleh. Relax, serelax mungkin. Serelax mungkin bisa untuk dibuka, bisa diam. Pokoknya dia tidak ada pergerakan. Tidak melukai kita. Karena tangan ini kalau dia bergerak pasti kita yang kena, yang penolong. Supaya kita tidak kena, maka dia harus diam tangannya. Boleh terletak, lebih mudah juga terletak, lebih ringan di air, keseimbangan dadanya sudah ada, tinggal kita tarik. Boleh sedangkan boleh. Oke? Jelas? Oke, sekarang kita praktekkan. Yang putri sebelah sana tetap, yang putra tetap sebelah kiri dari saya, yang putri sebelah kanan. Silakan monggo untuk bisa berpasangan. Sama-sama ada pergerakan. Karena tenaga yang menarik itu adalah berat. Ya. Korbannya jangan sampai ada pergerakan. Pokoknya diangkat dari permukaan air, bisa bernafas. Nah, jangan sampai nariknya, jangan sampai pegang babi. Kalau pegang babi akan dia tuh tenggelam. Oke, lakukan bergantian ya. Ya, biar tarik gunakan kaki dada. Boleh menggunakan satu tangan, boleh menggunakan dua tangan. Yang penting korban diberitahu jangan sampai korban ada pergerakan. Oke. Tangan boleh terletak, boleh sembahkan yang korban, boleh relax, serelax mungkin untuk korban supaya tidak terlalu berat. Makanya korban kalau dalam keadaan mantul-mantul bisa ditempatkan